Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin di penghujung bulan Zulhijjah, insyaallah tahun barunya 1445 Hijriah, Lailatul Arbi'a, malam Rabu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wa kana aktsaruhum yahfazu as-surata was-surataini wa kana alladhi yahfazul baqarah wal an'ama min ulama'ihim. Penghujung daripada adab yang ke-8 dari tilawatul Quran, adab tilawatul Quran versi batinnya, yakni at-ta'assur. Kita baca Al-Quran, adabnya harus merasakan pengaruh-pengaruh apa yang kita baca. Sudah panjang juga pembahasan kita tentang at-ta'assur ini, sehingga saking mementingkannya pengaruh dari apa yang dibaca itu, para sahabat yang di Madinah yang kurang lebih dikatakan 20.000 orang itu enggak semuanya hafal Al-Quran. Mereka mementingkan kepada makna, lalu makna itu diresapi dan amalkan, karena memang Al-Quran itu adalah peperintahan Allah atau larangan-larangan Allah yang untuk dilakukan dan ditinggalkan larangannya, bukan sekedar pajangan atau bacaan atau hanya diceramahkan saja. Wa kana aktsaruhum yahfazus surata was-surataini. Kebanyakan para sahabat itu radhiyallahu anhum hanya menghafal satu surah atau dua surah yang panjang. Wa kana allazi yahfazul baqarah wa kana allazi yahfazul baqarah wal an'am min ulama'i. Bahkan yang menghafal Al-Baqarah dan Al-An'am itu sudah termasuk para ulama di antara para sahabat. Walamma jaa wahidun liyata'allama al-Qur'an, tatkala ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Al-Qur'an. Ketika belajar Al-Quran, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan apa? Surah Az-Zalzalah. Jadi ceritanya ada seseorang datang ke Masjid Nabawi untuk cari ilmu. Dia dari dusun yang jauh, menjadi bapak untuk anak-anaknya, menjadi suami untuk istrinya. Tentunya nggak banyak waktu ya. Dia sibuk dengan kewajibannya. Lalu datang ke Madinah untuk cari ilmu. Sampai ke sana, masuk ke pintu masjid, mendengar Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha
Yawma'idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika mendengar ayat, barang siapa beramal kebajikan sebiji zarrah, satu atom, apa khairan sebuah kebaikan, kebajikan sebesar atom sebiji zarrah, yarah, maka dia akan melihat balasan ganjaran baik Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang berbuat sekecil zarrah, biji sawi, kejahatan, dosa, angkara murka, kemungkaratan, yarahu, dia juga akan melihat akibatnya. Baik ada akibatnya, jahat ada akibatnya. Qala yakfi hadza wansaraf. Dia bilang ini cukup untuk seumur hidup saya udah. Lalu dia ninggalin majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Nabi? Waqala sallallahu alaihi wasallam, in sarafar rajulu wa huwa faqihun. Orang tadi sudah pulang, hal keadaannya sudah faqih, alim. Cukup modalnya satu, siapa orang berbuat kebaikan akan melihat akibatnya di akhirat, siapa orang bikin dosa maka tahu akibatnya di akhirat. Udah, cukup. Pulang dia. Kata Nabi faqih, ini orang udah paham nih, terbuka pemahamannya. Dengan banyak-banyak ayat yang dihafal tapi diamalin. Luar biasa ya. Maksudnya apa ini? Agar kita tercambuk ya, dibooster, diberikan semangat untuk memahami Al-Quran dan at-ta'assur padanya. Bukan berarti mendengar ini malas ngapalin, sahabat aja banyak yang nggak hafal. Mereka tuh para sahabat sibuk dengan berjuang karena masih awal-awal Islam, di medan tempur terus bertahankan Islam. Wa innamal azizu mislu tilkal hala allati manallahu azza wa jalla biha ala qalbil mu'min aqiba fahmil ayat. Hanya saja yang menjadi jarang terjadi sehingga dia menjadi sebuah kemuliaan, mislu tilkal hala, keadaan seperti tadi, allati manallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ala qalbil mu'min, hati orang mukmin, akibat fahmil ayat, ketika sudah paham ayat. Jadi yang menjadi orang tadi menjadikan dia mulia, menjadi hebat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah memahami ayat tersebut. Karunia. Jadi cukup satu surah ya, dia paham dengan hatinya, mengamalkan dengan arkan batang tubuhnya, maka orang itu oleh Nabi dibilang faqih. Jadi bacanya paham, mengerti, at-ta'assur. Gak macam-macam, gak neko-neko lagi udah. Fa amma mujarradu harakatil lisan, adapun baca Al-Qur'an cuma hanya sekedar gerakan lisan, tidak ada jiwanya, tidak ada pemahamannya, tidak ada pengaruhnya kepada dirinya, fa qalilul jadwa, sangat sedikit manfaat. Aina qisul faidah. Balittali, bahkan orang yang baca bil lisanil mu'rid, dengan lisan saja, al-mu'rid anil amal, yang berpaling dari mengamalkan ayat, baca tapi nggak ngamalin karena dia nggak tahu artinya dan nggak paham, atau paham tapi tidak membekas pada dirinya.
Orang baca Al-Quran seperti ini, kata Imam Ghazali, jadirun, sangat pantas, bi ayyakuna huwal muradu, dialah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada 'an dzikri wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari mengingatku, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada memahami firman-firmanku, fa inna lahu ma'isyatan danka, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan kami kumpulkan pada hari kiamat dia dalam keadaan buta. Ya Allah. Jadi kata Imam Ghazali, ayat ini sangat pantas kepada orang yang baca Al-Quran tapi gak ngaruh itu Al-Quran pada dirinya. Keras, cadas, tajam, menukik, menusuk, membangkitkan gairah kita untuk mendalami Al-Quran. Orang-orang ini ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, maka protes dia. Lima hasyaratani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kami ya Allah dalam keadaan buta? Maka Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah dulu datang kepada kalian, datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kau lupakan ayat-ayat kami, wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kalian juga dilupakan. Kamu hari ini juga dilupakan. Apa yang dimaksud dengan lupa? Kamu melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya lupa mengamalkannya. Enggak ngaruh itu perintah, enggak ngaruh itu larangan. Ai taraktaha. Dia sih baca Al-Qur'annya, tapi dia tinggalin Al-Quran, maknanya itu. Dia baca Al-Quran, tapi tuntunannya dia nggak ikutin. Sebagaimana pada beberapa pertemuan yang lalu sudah disebutkan. Contoh, seorang raja memerintahkan kepada orang pentingnya dalam sebuah surat untuk memakmurkan dia punya bangunan, merawat. Surat itu dijaga dengan baik, dibaca setiap hari, tapi setiap hari dia ngancurin itu bangunan. Maka jadir, sangat pantas orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ya kita-kita ini. Ya. Dan kalau kita baca Al-Quran nggak ngaruh, sambil main. Hatinya tuh bermain. Walam tanzur ilaiha walam ta'ba biha. Maksudnya engkau melupakan Al-Quran di dunia, ay taraktaha, kau tinggalkan itu ayat dengan maknanya. Walam tanzur ilaiha, enggak kamu perhatikan kepada ayat-ayatnya, walam ta'ba biha, dan kamu tidak peduli dengan ayat-ayat itu. Ta'ba, ayat lam tahtafil bi sya'niha, enggak merasa senang, enggak merasa sumringah, enggak merasa sesuatu yang penting itu Al-Quran. Sehingga enteng-entengnya aja dalam kehidupan sehari itu enggak baca Al-Quran, enteng banget. Kagak berasa berat itu. Enggak peduli itu namanya. Ketahuilah bahwasanya kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar kita mengibadahi, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengetahui perintahan Allah untuk menjadi patuh kalau kita enggak tahu apa yang diperintah Allah? Maka wasilah untuk bisa memahami perintah Allah itu yaitu baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan makna, paham, lalu ditinggalkan apa yang dilarangnya, dilakukan apa yang diperintahnya. Fa innal muqassira fil amri, karena orang yang enggak ngamalin, nyepelein dalam urusan perintah Allah Subhanahu wa taala,
yuqalu, maka orang ini bisa dikatakan ditempelkan kepada dia status innahu nasyal amra, dia telah melupakan pemerintahan Allah. Marah itu bos sama karyawannya. Sebelum bosnya libur sudah diberi katakan ini dilarang. Ditempel tuh di dinding perusahaannya, kantornya, larangan-larangan, perintah-perintahan. Tapi begitu sampai ke kantor, yang dilarang dilakukan, yang diperintahkan gak dikerjain. Maka ditanya, siapa yang baca ini surat? Kita semua baca. Udah, berarti kalian tidak menghargai yang penulis surat. Walillahil matsalul a'la, tentunya Allah jauh daripada permisalan. Tapi ini sekedar membuka kesadaran kita betapa pentingnya kita harus memahami Al-Quran, betapa pentingnya kita at-ta'atsur. Ada pengaruh dari yang apa kita baca. Kalau nggak pengaruh, kita termasuk orang a'rada an zikri, orang yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Quran. Allah la ilaha illallah. Dalam keadaan buta nanti, sebagaimana dia membutakan dirinya dari kebenaran. Dengar tapi enggak disimak. Wa tilawatul Quran haqqa tilawatihi, maka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar haknya pembacaan. Huwa ayyashtarika fihi lisan wal aqlu wal qalbu, yakni di mana pada satu titik musyarakah, saling mendukung, ya, saling keterkaitan antara lisan yang membaca, wal aqlu, akal yang memahami, wal qalbu, dan hati yang menampung, ya. Fahazzul lisan, maka bagian lisan kita, tashihul hurufi bitartil, yaitu mentashih huruf-huruf dengan tartil. Jadi hak lisan untuk baca Al-Quran itu bacanya biar fushah, biar fasih, idghamnya, ikhfa'nya, iqlabnya, nadanya, bahkan itu yang sepantasnya. Jadi lisan itu ibadahnya adalah makharijul huruf dengan nada yang bagus. Wa hazzul aqli tafsirul ma'ani, sedangkan bagian daripada akal membaca Al-Quran aktif tafsirul ma'ani, mentafsirkan makna-makna. Makanya dalam kitab Nayanur Raja itu banyak definisi-definisi, agar nanti ketika kita baca kitab, mungkin baca Al-Quran, ada definisi itu masuk, kita nyambung jadinya. Karena kata-kata yang kita baca itu sangat pendek, tapi bila ditelusuri maknanya panjang. Jadi butuh waktu lagi untuk belajar perkata-perkatanya itu, agar akal bisa paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya ini, Al-Quran. Jadi bagian akal aktifnya ada tafsirul ma'ani, mentafsirkan makna-makna yang tersembunyi. Wa hazzul qalbi, sedangkan bagian hati yang lebih dalam lagi, al-itti'azu wa ta'assuru, mengambil nasihat dari ayat yang dibaca, mengambil pengaruh daripada apa yang dia baca. Pengaruhnya pabal inzijar wal i'timar, meninggalkan dosa, mengamalkan perintah. Fal lisanu yurattil, warnanya lisan membaca dengan fasih, wal aqlu yutarjimu, akal yang menerjemahkan bacaan kita, wal qalbu yahfazu, sedangkan hati yatta'izu, mengambil nasihat. Iqra.